بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, yaitu channel seputar tanya jawab kajian Al-Quran dalam konteks kehidupan. Dimana kali ini Catatan Sang Kiai menjawab dari beberapa pertanyaan melalui kolom komentar, baik pun juga melalui nomor WhatsApp. Yang pertama di sini dari penanya Yusril Iza melalui kolom komentar, apakah betul ada dalil yang mengesahkan akad berdua menikah tanpa saksi dan wali? Jadi apakah betul di sini? Monggo langsung Buya dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Nah, kalau pertanyaannya apakah betul ada dalil, setahu saya tidak betul. Artinya tidak ada dalil, karena dalil itu kan dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi dari yang empat itu tidak ada dalil yang mengesahkan orang nikah berdua. Itu yang disabdakan Nabi SAW, nikah sirri itu seperti itu, nikah berdua. Itu yang dikatakan zina. Jadi nikah berdua itu mesti, artinya proses pernikahan itu mesti ada ya saksi, ada i'lan, ada pemberitahuan, a'linun nikah, kata Nabi. Diberitahukanlah, umumkanlah pernikahan itu. Ya, walaupun tafsiran para ulama yang dimaksud i'lan ada tidak mesti di halayak ramai, artinya ada beberapa yang menjadi saksi dalam pernikahan itu. Kemudian harus ada wali juga kalau yang wanita yang mau dinikah itu adalah perawan atau bukan janda. Ya, harus ada wali. Sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun. Jadi kalau ada wanita menikahkan dirinya tanpa wali, maka nikahnya batal. Kata-kata batal artinya jadi tapi pas batal. Jadi batal asalnya, sah menjadi batal. Sehingga nikah tanpa wali itu tidak sah. Juga tanpa adanya saksi juga tidak sah. Termasuk rukun nikah. Jadi rukun itu harus ada calon suami, calon istri, wali, saksi. Ijab kabul kan 5. Arkanun nikah khamsatun. Kemudian kalau sayyid janda, maka ada perkecualian. Kecuali janda, kalau janda ahqqu bi nafsiha min waliha. Kalau janda lebih berhak pada dirinya daripada walinya. Itu dalam permasalahan wali. Masalah saksi tidak ada yang bisa ditawar. Artinya semua ulama mewajibkan adanya saksi itu. Iwashidu dawai adlin minkum. Jadi datanglah saksi yang 2 orang laki-laki yang adil, artinya yang muslim. Jadi saksinya harus orang Islam. Iya, kalau misalkan Buya, ini kan kalau janda punya hak begitu, kalau Lebih berhak. Iya, lebih berhak. Kalau janda lebih berhak dan tanpa wali begitu, menjadi wali sendiri karena lebih berhak. Kalau misalkan ada seorang laki-laki yang mau menikah dengan si janda tersebut, cukup seorang saksi
Artinya ya bertiga, jadi menikah eh, dengan kata-kata saya nikahin dari yang suami dan yang janda itu menerima dan ada saksinya seorang. Itu bagaimana itu Bu ya? Saksi itu harus 2 Iya, iya, iya. minimal. Jadi wa asyhidu dzawai adlin minkum. Datangkanlah saksi 2 orang yang adil minkum dari kalian semua umat Islam nantinya. Jadi harus muslim dan harus orang yang mempunyai sifat keadilan, artinya bukan orang-orang jahat. Iya. Ada 2 saksi sekarang. Terus tanpa adanya wali karena sudah lebih berhak si janda. Artinya berempat begitu kan? Berempat cukup. Berempat cukup. Jadi calon suami, calon istri, terus 2 saksi. Terus kata-kata yang benar waktu mengucapkan kalau di bahasa Indonesia kan atau tanpa bahasa Arab. Jadi yang laki-laki itu mengucapkan kalimat seperti apa Bu ya? Kalau akad yang menikahkan dirinya adalah calon istri atau wanita karena itu janda, maka yang akidnya atau mujibnya itu wanita. Jadi qabilnya atau qabulnya diucapkan oleh laki-laki. Jadi bukan ijab qabul tapi qabul ijab jadinya. Dan boleh dibalik itu. Bisa ijab qabul, bisa qabul ijab. Boleh. Iya. Di umpama dalam pernikahan resmi umpama ada wali. Wali atau calon suami kan yang biasa wali. Saya nikahkan diri Anda pada seorang wanita yang bernama Fulana, anak saya dengan mas kawin sekian. Itu mujib namanya, wali. Kemudian calon suami kan qabil tuh, saya terima. Itu qabul, qabil. Kemudian dibalikkan juga bisa. Umpama calon suaminya mengatakan, Pak Wali, saya nikahkan atau Pak Wali, saya mau menikahi putri Anda yang bernama Fulana dengan mas kawin sekian. Walinya menjawab, ya. Itu namanya dibalik, qabul ijab. Nah, begitu juga ketika wanita janda itu mau menikahkan lafal menikahkan dirinya adalah saya nikahkan diri saya pada Anda atas perwalian saya sendiri dengan mas kawin 100.000 rupiah. Itu mujib, artinya yang mengijabkan, yang memberi ijab. Kemudian calon laki-lakinya terima, ya saya terima. Itu kan yang menjadi qabil itu kan yang calon laki-laki. Kalau misalkan sekarang yang menjadi mujib calon laki-laki kepada si janda, artinya saya nikahin kamu yang bernama Fulan dengan mas kawin sekian, terus yang janda itu menerima, itu bagaimana? Harus dipasrahkan ke orang lain. Jadi yang calon istri wanita janda itu mengatakan pada seseorang, Pak Yai umpama atau Pak Penghulu, saya pasrahkan kewalian saya kepada Anda, kepada kamu untuk menikahkan saya dengan laki-laki yang bernama Fulan. Itu kan kalau gadis. Enggak, yang janda. Jadi karena janda itu punya hak menikahkan dirinya, boleh dilaksanakan sendiri atau diwakilkan pada orang lain. Nah ini misalkan dilaksanakan sendiri misalkan. Nah, kalau melaksanakan sendiri seperti tadi, saya nikahkan diri saya kepada Anda, calon suaminya, atas perwalian saya sendiri dengan mas kawin 100.000 rupiah umpama. Itu mujib yang memberi ijab. Kemudian yang calon suami mengatakan, ya saya terima. Sudah. Cukup. Kalau si janda tadi tidak mau menikahkan dirinya, maka hak itu bisa diwakilkan pada seorang hakim, pada seorang yang akan menikahkan. Jadi saya pasrahkan kewalian saya kepada Anda untuk menikahkan saya dengan laki-laki ini umpama dengan mas kawin. Berarti harus 5 orang. 5 orang. Iya. Tapi berempat kan juga cukup.
cukup, tapi harus menikahkan dirinya. Iya, menikahkan dirinya. Karena tidak boleh seorang yang mengakad menjadi hakim jadi saksi sekaligus, tidak bisa. Jadi hakim yang menerima pemasrahan dari calon istri, kemudian calon suami, calon istri, saksi 2, 5. Jadi kembali ke pertanyaan, tidak ada yang mengesahkan nikah berdua itu. Tetap harus ada saksi. Kalau wali itu melihat calon wanitanya. Artinya kalau calon wanitanya seorang janda sekaligus menjadi wali itu tidak masalah, tetap juga sah. Kalaupun diwakilkan ke hakim juga lebih baik begitu. Kalau orang tuanya yang mau jadi wali harus minta izin. Orang tuanya yang minta izin. Orang tuanya minta izin pada wanita janda itu. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.